seorang anak kecil Jepang, ketika dia ditampar pipinya, dia tidak akan menangis kecuali dia bertunduk. Tetapi ketika dia dibohongi, ya misalnya besok aku akan temui kamu di rumahmu, lantas aku tidak datang menemuinya, dia akan menangis, akan sedih karena dia hatinya tersayat-sayat karena dibohongi. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali kembali lagi saya bisa bersilaturahmi dengan penuh rasa bahagia. Saya kembali menemui Anda di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Tema bahasan hari ini adalah soal kebohongan. Ada dua yang ingin saya bandingkan, ya. Siapa yang paling menyakitkan hati kita? Dibohongi oleh seorang presiden atau dibohongi oleh seorang ustadz? Ini hal yang menarik ya, yang ingin saya kupas ya, walaupun dua-duanya soal kebohongan dan itu sangat menyakitkan kita semua. Tapi ingin saya uraikan mana di antara mereka ya yang paling menyakitkan. Oke, baik. Jadi saya ingin mulai cerita ya. Di Jepang, seorang anak kecil Jepang, ketika dia ditampar pipinya, dia tidak akan menangis kecuali dia bertunduk. Tetapi ketika dia dibohongi, ya misalnya besok aku akan temui kamu di rumahmu, lantas aku tidak datang menemuinya, dia akan menangis, akan sedih karena dia hatinya tersayat-sayat karena dibohongi. Nah, di Indonesia sebenarnya agak terbalik nih ya. Tapi baiklah, ini sebagai ilustrasi saja. Saya ingin terlebih dahulu mengupas soal ustadz yang suka bohong. Dan Anda semua tahu ya, ini videonya. Tak henti-hentinya Yusuf Mansur membuat pengakuan yang diduga kuat punya unsur bohong. Kali ini dia kembali mengunggah sebuah video dalam IG-nya. Di situ dia mengaku, pada tahun 2003 pernah bersedekah sebuah mobil carry. Pengakuan Yusuf Mansur ini diragukan kebenarannya. Dari informasi yang penulis kumpulkan, sampai tahun 2006 Yusuf Mansur belum memiliki mobil. Ya, atribut ustadz yang melekat kepada diri seseorang itu identik dengan kain putih yang ketika ada satu titik noda pada kain itu akan terlihat dari semua sudut. Karena putihnya kain itu, karena jernihnya kain itu, karena sucinya akhlak seorang ustadz. Jadi harus menjadi catatan bahwa ustadz itu karena predikat yang melekat pada dirinya tidak boleh membuat noda apalagi berbohong. Karena penilaian masyarakat kepada seorang ustadz bukan hanya sekedar guru ya, tapi dia juga tauladan, cermin kejujuran, cermin akhlak yang baik. Oleh karena itu, ya, ketika seorang ustadz membohongi jamaahnya, apalagi menipu jamaahnya, itu adalah kiamat bagi seorang ustadz itu. Selesai tugasnya, ya. Karena apa? Karena sekali dia berbohong, orang tidak akan pernah percaya. Once a tell a liar, nobody will believe him. Ya, sekali dia berbohong, tidak akan ada orang yang percaya selamanya. Karena itu ada pada predikat seorang ustadz.
Beda dengan seorang politikus ya yang nanti saya ingin kupas di belakang. Jadi sekali lagi saya advice ya kepada para ustadz-ustadz, quote and quote nih, Ujang Yusuf Mansur ya, hindari itu membohongi ya jamaah dalam berbagai bentuknya, apakah ajarannya atau soal bisnisnya ya, karena melekat pada dirimu adalah penilaian orang-orang yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Nah, berbeda dengan seorang politikus berbohong seperti ini. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Ini bohongnya se-Indonesia ya. Tapi orang ya biasa-biasa aja karena memang politikus wataknya adalah salah satu antara lain berbohong ya. Dengan berbagai bentuk dan cara siasahnya. Ya karena memang seorang politikus wataknya, karakternya, akhlaknya antara lain berbohong. Membohongi ya, mengibuli konstituennya. Apapun istilahnya, sepanjang mobil SMK itu belum berkeliaran di lalu lintas kita, maka saya akan tetap mengatakan bahwa ini adalah bohong. Jadi apapun yang disebut dengan kebohongan adalah tidak bermartabat, yang harus kita jauhi, yang harus kita lempar jauh-jauh supaya Indonesia ini terbangun dengan kejujuran. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.